Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa join lagi, bisa sharing. Saya lihat ada beberapa teman saya yang baru gabung. Ada Kang Yana, ada Kak Vivit, teman saya sebagai coach juga gabung ya. Oke, teman-teman semuanya yang biasa gabung, ya ini udah biasa yang lainnya ya. Oke, nggak panjang lebar. Karena memang kalau nunggu yang lainnya juga molor terus ya kalau nunggu-nunggu kita mulai aja. Sudah disiapkan teman-teman semuanya catatannya. Alhamdulillah pada hari ini Tangganya ada feedback kan? Oke. Saya ini dulu. Oke. Oke, topik kali ini yaitu tentang memahami masalah ya. Oke, teman-teman, kita akan melakukan self coaching lagi. Sorry, ini masih ini. Oke, kita diskusi lagi ya, dan diharapkan saling memberikan feedback ya, dan sharing dari pengalaman masing-masing. Oke, jadi tentang pemahaman diri ini sangat penting bagi saya ya, bagi saya, nggak tahu bagi Anda apakah penting ya. Kita coba bayangkan teman-teman semuanya, jika kita terus-menerus tidak memahami diri kita, apa dampaknya kira-kira? Ya, dan jika kita sudah bisa memahami diri kita, kira-kira bisa kita bayangkan nggak dampaknya juga apa? Ya, jadi jangan-jangan selama ini dengan kita tidak bisa mengendalikan diri kita, dan sebagainya dengan kondisi saat ini, itu timbullah kegalauan-kegalauan ya, kegalauan-kegalauan, ketidaktenangan juga, kegelisahan-kegelisahan yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang mudah khawatir, mudah takut, dan mudah marah juga bisa jadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa memahami diri kita dalam mengendalikan diri kita, gitu ya. Ya, karena kalau kita sudah bisa memahami diri kita, setidaknya kita bisa mengendalikan diri kita. Setuju ya? Jadi kita pada hari ini, pada sesi kali ini kita akan melakukan self coaching dan akan ajukan beberapa pertanyaan untuk seberapa paham sih diri kita. Ya, jadi kita akan melakukan self coaching dan nanti saya akan ajukan pertanyaan. Nanti kita akan tahu ya seberapa paham diri kita dan seberapa tekadnya perubahan yang mau kita capai gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke. Oke, teman-teman, saya akan bertanya dulu. Tolong diisi yang ini ya. Seberapa paham Anda pada diri Anda? Ya, berikan nilai skala 1 sampai 10. Jadi, tuliskan dulu seberapa paham Anda pada diri Anda dan berikan nilainya skala 1 sampai 10. Kalau 10 itu paling paham dan nilai 1 itu paling nggak paham. Ya, kira-kira Anda di berapa? Oke, kalau sudah, seperti yang kemarin ya,
kasih jempol sebagai tanda biar saya tahu bahwa Anda sudah mulai mengisinya. Oke, Kang Yana sudah. Yang lainnya? Oke, 2, 3 yang lain. Oke. Jadi tolong partisipasinya karena ini sesuatu yang bernilai, ya, sesuatu yang bernilai sesi ini. Jadi jika ini saya kasih free gitu ya, self coaching ini karena sesuatu yang memang mau berbagi, tapi bahwa hal ini sebenarnya sesuatu yang bernilai gitu ya. Jadi tolong ikut dalam melakukannya ya. Karena motivasinya untuk ikut sesi Zoom ini pun apa kalau hanya sekedar tahu saja gitu kan. Oke, yang kedua. Oke, kalau begitu apa yang Anda pahami tentang diri Anda saat ini? Tolong tulis, saya adalah bla 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 ya. Dan saya memiliki apa misalnya? Silakan tulis. Jika sudah, tolong kasih jempol. Silakan. Halo, Kang Dani. Ya, halo. Saya mau tanya, gimana maksudnya? Pertanyaannya gimana? Saya kurang jelas tadi. Yang ini kan ada tulisannya nih, ada pertanyaannya. Apa yang Anda yang nomor 1 sudah kan? Ya, sudah. Apa Udah. yang? Oke, yang nomor 2, apa yang Anda pahami tentang diri Anda saat ini? Kan katanya tadi udah paham misalnya nilainya berapa. Nah, sekarang tolong jelaskan apa yang Anda pahami. Misalnya saya, misalnya Mbak Ayu, misalnya gitu ya. Saya adalah apa gitu kan. Mbak Ayu memahami diri Mbak Ayu itu adalah apa atau siapa. Terus saya memiliki bebas aja, tolong isi aja yang ada di benaknya teman-teman semuanya apa nih? Bisa dipahami? Bisa dipahami Mbak Ayu? Halo? Bisa dipahami? Ya, ya. Cuman di sini saya dengarnya putus-putus, mungkin sinyalnya kurang bagus. Oh iya, iya, iya. Di Jerman kurang bagus malah ya. Mungkin apa? Di sana apa? Pakai apa? Pakai Indosat SL apa smartphone? Udah, silakan. Kalau sudah dikasih jempol. Oke, 1 sudah, 2 yang lainnya, 3 ya, 4. Oke, masih nunggu yang lain. Oke. Ada yang masih belum? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang apa yang Anda ingin ubah sejak dulu, tapi merasa belum mampu mengubahnya sampai saat ini? Apakah itu? Apa yang Anda ingin ubah sejak dulu,
tapi merasa belum mampu mengubahnya sampai saat ini. Apakah itu yang ingin Anda ubah itu? Kalau sudah, kasih jempol. Oke, sudah. Oke, 3, 4, 5. Yang lainnya? Yang lainnya nonton aja. Yuk, ikutan kita. Mumpung masih di 3 pertanyaan nih gitu kan. Oke, good. Kita keempat. Oke, kita akan mengambil tanggung jawab pribadi. Ya, jadi tidak menyalahkan orang lain ya atau lingkungan. Sekarang pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu tapi tidak dilakukan dengan konsisten? Ya, sehingga apa yang ingin Anda ubah belum berubah atau sedikit berubah sampai saat ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Anda ya sejak dulu, tapi tidak dilakukan dengan konsisten sehingga apa yang ingin Anda ubah belum berubah atau sedikit berubah sampai saat ini. Malah mungkin ada yang merasa stuck gitu ya, atau kemajuannya sedikit. Oke, apa itu? Apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu tapi tidak dilakukan dengan konsisten? Oke, sebutkan minimal 3. Atau kelipatan 3 lebih baik. 3, 6, 9 gitu, lebih baik. Minimal 3. Oke, setiap pertanyaan saya kasih waktu sekarang 1 menit aja. Ya, berarti setengah menit lagi. Saya akan melanjutkan langsung. Biar spontan ya, biar spontan. Jangan biar si pikiran tidak memanipulasi, ya, melakukan menutupi kebenaran yang ada. Jadi spontanitas itu lebih bagus. Sudah? Mana jempolnya? Habis 1 menit? Minimal 3. Oke, habis waktunya. Kita mulai ke pertanyaan kelima. Masih mengambil tanggung jawab pribadi ya. Tidak menyalahkan orang lain. Apa yang seharusnya dihentikan sejak dulu tapi masih dilakukan sehingga apa yang ingin Anda ubah belum berubah dari diri Anda ini atau masih sedikit berubah. Apa itu? Apa yang seharusnya dihentikan sejak dulu tapi masih dilakukan sehingga apa yang ingin Anda ubah belum berubah atau sedikit berubah. Sebutkan 3 minimal. Saya kasih waktu 1 menit juga. Teman-teman di Facebook Live juga silakan ya, ikuti juga. Silakan tulis.
Karena kalau sengaja ngambil sesi coaching ini juga lumayan ya bayarnya. Ini saya kasih free ini ya. Saya kasih free dengan satu hal deh gitu ya. Kita lakukan ini. Minimal Anda bisa lah melakukan self coaching gitu. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Oke Pak Iwan atau Kang Iwan, silakan ada pertanyaan. Kang, kepijit tadi. Oh kepijit, oh ya udah. Lagi nyoba terus kepijit ya gitu ya. Oke. Oke sebentar lagi udah 1 menit. Oke, good. Minimal 3 ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Jika ada faktor luar yang mempengaruhi Anda tentang hal ini, apa atau siapa? Oke, ini bukan maksud untuk menyalahkan orang lain. Ya. Ini bukan untuk maksud menyalahkan orang lain pertanyaan yang ini, tapi untuk lebih aware aja ya. Bahwa ada orang yang mempengaruhi diri kita dan kita terpengaruh di situ, kita perlu ngapain? Ya. Ini bukan karena ini nih gara-gara ini nih gitu kan. Gara-gara dia nih saya masih begini-begini aja. Nah, bukan untuk dijadikan blaming atau menyalahkan. Tapi hanya sebagai aware, biasanya saya terpengaruh oleh dia atau lingkungan misalnya. Nah, saya perlu apa? Ini hanya buat aware aja. Sudah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Seandainya Anda mempunyai kemampuan, ingin seperti apa hidup Anda? Ya, seandainya Anda mempunyai kemampuan, dikasih kekuatan gitu ya, ingin seperti apa hidup Anda itu? Atau kondisi idealnya itu menurut Anda hidup itu seperti apa yang Anda inginkan? Ya, idealnya juga ini bisa pakai gambar, Anda menggambar gitu kan. Ini silakan, ini agak lama saya kasih waktunya. Kalau mau sukses, misalnya suksesnya seperti apa, ada siapa di situ, siapa yang berbahagia, yang ikut berbahagia di situ, Anda seperti apa di situ, Anda punya apa di situ, dan lain sebagainya. Dan Anda mempunyai andil apa, misalnya di lingkungan, di keluarga, atau malah mungkin lebih luas lagi. Silakan ditulis. Saya kasih waktu untuk ini agak lama ya, mungkin 3 menit deh. Ya, saya kasih waktu. Silakan manfaatkan. Boleh digambarkan, dilukis juga boleh kalau yang suka menggambar. Dan jangan lupa, siapa yang bahagia di situ ketika Anda mencapai itu, siapa yang bahagia di situ? Siapa yang merasakan manfaatnya juga ketika Anda berubah di situ atau mencapai kondisi ideal yang Anda inginkan. Silakan digambarkan, boleh digambarkan atau ditulis, silakan.
Jika ada pertanyaan, silakan raise hand. Jika ada yang kurang mengerti, kurang paham pertanyaannya, silakan raise hand. Oke, silakan. Teh Rizka. Ya, Kang Dani, saya mau tanya, Kang, untuk Iya. pertanyaan nomor 2. Kalau misalnya faktor luar yang mempengaruhi Anda tentang hal ini, apa misalnya kayak keluarga? Bisa, siapapun itu. Gimana? Bisa keluarga, bisa lingkungan, ya, bisa negara, bisa pemerintahan, misalnya ya, bisa cuaca, ya gimana isunya sih yang sekarang lagi di self coachingnya apa gitu? Corona, misalnya karena semuanya jadi terhambat gitu, semua proses pemerintah terhambat gitu. Gitu gimana, Kang? Ya udah ditulis aja. Tapi ini hanya buat aware, ya ini hanya buat awareness aja, bukan untuk menjadi faktor penghambat teh. Gitu. Jadi di kita gitu ya lebih memilih gitu kan. Kalau ini stuck di sini berarti kita perlu memilih apa ya, creating itu menciptakan sesuatu mengenai apa gitu. Jadi tidak hanya fokus kepada permasalahan atau hambatan, itu aja yang disalahin. Padahal di sisi yang lain kita bisa meng-creating apa ya yang bisa kita perbuat dengan kondisi saat ini, misalnya tentang COVID misalnya ya. Apa dulu yang bisa kita lakukan misalnya? Apa yang bisa kita creating gitu ya, yang bisa kita ciptakan. Gitu, Teh. Ya, karena kalau mental kita lemah gitu ya, pasti akan ini menjadi sebuah alasan. Ini sebuah alasan untuk tidak berkembang, untuk tidak maju, untuk tidak melakukan sesuatu. Padahal ada cara yang lain yang bisa kita lakukan, apapun itu kan. Benar nggak sih? Harusnya sih gitu. Harusnya ya. Makanya ini self coaching untuk melatih kita tidak stuck, tapi memilih jalan keluar. Ya. Atau menjadi pribadi yang solutif, bukan yang mempermasalahkan masalah gitu. Gitu ya. Bisa dipahami, Teh? Ya, bisa, Kang. Oke. Nomor 7. Udah 3 menit? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Nomor 8. Oke. Untuk mewujudkan hidup yang Anda inginkan, perubahan apa yang paling mudah Anda lakukan? Tadi kan punya gambaran ideal tuh, pengen seperti apa, Anda seperti apa. Kalau saya gambarkan, kita makan pizza, misalnya pizzanya tuh 1 loyang, ya. Kita bisa makan langsung nggak 1 loyang itu? Nggak bisa kan? Berarti apa yang untuk bisa makan 1 loyang itu, apa yang perlu dilakukan dulu yang paling mudah? Berarti makannya mungkin 1 slice dulu misalnya gitu kan. Nah, gambaran ideal juga sama. Perubahan apa yang paling mudah Anda lakukan dulu deh untuk mencapai gambaran hidup Anda yang diinginkan tadi, yang ideal itu? Apa kira-kira? Silakan. Perubahan apa yang paling mudah Anda lakukan? Apa dulu yang mau diubah gitu dari diri Anda? Yang paling mudah deh dulu. Sebutkan 3.
Oke, sudah? Udah apa belum? Oke, jempolnya mana? Jempolnya digoyang. Sip, baru satu loh. Pak Ubed udah. Oke, yang lainnya tiga, 4, 5. Oke, sip, 7. Ya, oke. Kita ke 9. Oke, setelah Anda tahu perubahan apa yang paling mudah Anda lakukan. Nah, sekarang langkah keduanya nih. Kira-kira apa nih? Setelah itu apa lagi yang perlu Anda lakukan? Ya. Jadi setelah itu, ini saya udah mengubah. Ini nih yang paling mudah saya lakukan nih. Udah. Nah, kira-kira setelah itu apa lagi yang Anda lakukan? Silakan tulis. Oke, kita lanjut ke 10. Oke. Nah, sekarang seberapa bertekadnya diri Anda melakukan perubahan ini? Kalau pakai skala D 1 sampai 10 ya. Nah, tekadnya itu kalau 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Nah, seberapa tekadnya diri Anda melakukan perubahan ini? Sudah? Ini tinggal dikasih nilai doang. Oke. Sebutkan alasannya. Nah, sebutkan alasannya. Kenapa Anda bertekad dalam melakukan perubahan ini? Apa alasannya? Dan sebutkan lagi alasannya itu seberapa kuat alasan Anda 1 sampai 10. Apa alasannya Anda bertekad dalam melakukan perubahan ini? Apa alasannya? Dan nilai alasan Anda itu seberapa kuat alasannya? 1 sampai 10. Udah? Kalau udah, jempolnya digoyang. Oke. Sip. Oke. Pertanyaan ke-11. Ini sudah mau selesai nih ya. Kebiasaan baik apa yang perlu dibangun setiap harinya? Nah, jadi untuk mendukung perubahan-perubahan yang tadi itu, kebiasaan baik apa yang perlu dibangun setiap harinya? Sebutkan minimal 3. Kalau 6 dan 9 lebih bagus lagi. Tapi minimal 3 dulu deh ya. Kebiasaan baik apa yang perlu dibangun setiap harinya? Silakan ditulis. Ini serasa ujian nggak sih? Ujian esai. Sudah? Kalau sudah, kasih jempol. Oke, sip.